Aku mau jadi tentara, itulah yang pernah menjadi cita-cita di masa lalu Haji Muhammad Yos Sutomo. Tapi takdir Tuhan menentukan lain, ternyata pilihan terbaik menjadi pengusaha. Namun disiplin tetap seperti tentara, setiap pekerjaan segera dilaksanakan, pantang ditunda, dilarang terlambat, serba tepat waktu, pikir kerja sukses. Maka menjadi pantas jika Haji Muhammad Yos Sutomo bersandang pengusaha sukses. Ketika Tentara Keamanan Rakyat (TKR) diresmikan lahir tanggal 5 Oktober tahun 1945, menurut sejarah yang tercatat bahwa Kapten Suwandi memimpin latihan begitu gencar dan keras untuk bertempur menghadapi sekutu pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Sedangkan markas artileri diresmikan oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo pada tanggal 4 Desember tahun 1945 dan Komandan Artileri pertama dijabat Letnan Kolonel RM Pratikno Suyo Sumarno, yang kemudian Komandan Diklat TNI Angkatan Darat menetapkan bahwa setiap tanggal 4 Desember diperingati sebagai Hari Artileri Nasional. Dalam TNI Angkatan Darat, artileri meliputi artileri pertahanan udara Arhanud dan artileri Medan Armet. Arhanud terdiri dari meriam dan peluru kendali anti pesawat udara, sedangkan Armet terdiri dari meriam, howitzer, mortir berat dan roket. Artileri TNI Angkatan Darat sudah ada sejak tanggal 14 Desember tahun 1945. Pasukan militer harus memiliki artileri saat menjalankan misi, terutama dalam pertempuran skala kecil maupun besar. Artileri termasuk mempunyai tugas berat untuk menjaga, menyelamatkan negara dari serangan musuh yang ditimbulkan dari dalam maupun pihak asing. Secara universal artileri memiliki 3 arti, yaitu 1. Senjata untuk melontarkan proyektil, 2. Pasukan tentara yang bersenjata berat, 3. Ilmu tentang mempergunakan senjata. Pasukan artileri menjadi andalan bagi satuan-satuan tempur di seluruh dunia termasuk Korps Marinir. Daya artileri dijadikan faktor penentu dan dominan yang akan dianggarkan oleh musuh. Sedangkan cikal bakal sejarah artileri di Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Di masa itu bangsa Belanda melatih beberapa pemuda untuk mengoperasikan artileri, yang kemudian menjadi bekal para pemuda Indonesia untuk mengoperasikan senjata berat, dan mereka yang mendapat pelatihan, antara lain, Suryo Santoso, Mehmet Rahman Ali Suwardi, Sadikin, Urip Sumoharjo, Raden Askari, RM Pratikno Suryo Sumarno, Chua Siompik, Girot Wuntu, Rudi Pringadi, Abdullah, J. Minggu, Aminin, dan TB Simatupang. Dan menjadi catatan khusus dalam situs resmi Universitas Krisnadwipayana dijelaskan bahwa artileri merupakan persenjataan darat paling mematikan dan efektif dalam Perang Napoleon, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Pada 1944, Yosef Stalin mengatakan dalam sebuah pidato, artileri merupakan Tuhan perang, perwira artileri paling terkenal dalam sejarah Napoleon. Aku mau jadi tentara, itulah yang pernah menjadi cita-cita di masa lalu Haji Muhammad Yos Sutomo. Tapi takdir Tuhan menentukan lain, ternyata pilihan terbaik menjadi pengusaha. Namun disiplin tetap seperti tentara, setiap pekerjaan segera dilaksanakan, pantang ditunda, dilarang terlambat, serba tepat waktu, pikir kerja sukses. Maka menjadi pantas jika Haji Muhammad Yos Sutomo bersandang pengusaha sukses.
Haji Muhammad Yos Sutomo atas nama keluarga besar Forum Kebangsaan Kalimantan Timur mengucapkan selamat Hari Jadi Artileri ke-78. Betapa besar kerugian sebuah negara disebabkan perang, tapi jauh lebih menguntungkan apabila setiap negara menjalin perdamaian untuk menyelamatkan dunia dari segala kerusakan atau kehancuran. Terima kasih.